Pada video kali ini, gue bakal ngebahas soal headset gaming dan udah cukup lama ya. Terakhir gue ngebahas headset gaming itu di tahun 2020 bulan November atau Oktober ya. Headset gaming kali ini adalah salah satu yang dikirimin ke gue oleh dtg.id. Dari brand yang sama juga, yaitu Corsair, karena sebelumnya gue bahas Corsair K60 RGB Pro. Dan langsung aja kali ya kita mulai reviewnya. So, selamat datang di TechPlace ID bersama Fakih di sini dan mari kita mulai review dari Corsair HS50 Pro Stereo. Rp799.000 adalah harga yang dibanderol pada Corsair HS50 Pro Stereo. Gue suka bagaimana headset ini dikemas, benar-benar rapih, dan dalam paket pembeliannya, kita akan mendapatkan HS50 Pro Stereo, warranty guide, kita juga akan mendapatkan tambahan seperti kabel splitter, detachable mic, dan pop filter untuk mic-nya. Langsung aja kita bahas desainnya. Desain Corsair HS50 Pro ini sangat elegan dan mewah. Headset ini mengambil tema warna hitam, hitam matte, dan hitam glossy dipadukan ke dalam HS50 Pro ini. Sebenarnya, Corsair buat 3 pilihan warna pada HS50 Pro Stereo. Yang gue pegang sekarang adalah warna karbon, lalu ada green, dan juga ada warna blue. Bedanya cuma di aksen warnanya aja. AirPad-nya ini memiliki bentuk oval dengan driver yang cukup besar, yaitu 50 mm. Sedikit desain futuristik diterapkan pada AirPad-nya, lalu bagian luarnya menggunakan grills dengan pola heksagonal, dan terdapat logo Corsair di tengah-tengahnya. Pada bagian kiri AirPad terdapat port untuk mic, lalu ada volume control dan tombol mute mic. Sedangkan bagian kanan AirPad tidak ada tambahan apapun. Nah, bagian yang paling gue suka pada headset ini adalah headband-nya. Bagian luarnya ini terdapat logo font Corsair yang cukup clean, dan bagian dalam mengambil tema yang menurut gue ini kayak tema luxury. Jadi memperlihatkan kemewahan pada headset gaming ini. Nah, jika kita perhatikan lebih seksama, tepatnya pada bagian peletnya, kabelnya dibuatkan jalur sehingga terlihat rapi. Untuk kabel serta splitternya ini tidak ada yang istimewa sebenarnya, low profile, dan ini menggunakan jack 3,5 mm. Terakhir bentukan mic-nya yang didesain agak futuristik juga, ini cukup bagus menurut gua, dan pas dipasang ke headsetnya, menjadi headset yang gaming banget. Overall, desain dari HS50 Pro Stereo ini sangat bagus dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa jadi headset yang normal, bisa buat gaya juga jika dipakai di luar, tentu tanpa mic-nya ya. Dan pas mic-nya dipasang, ini juga bisa jadi tampilan tambahan pada saat kita streaming maupun sedang recording game. Build quality yang bagus juga diterapkan pada HS50 Pro Stereo. AirPad-nya ini didasari bahan plastik yang cukup solid, bagian hexagonal pattern serta logonya ini dari metal, strap atau pellet pada headband-nya ini terbuat dari aluminium, adjustment slidernya juga cukup lancar jadi nggak macet-macet nih. Dan ini juga cukup elastis jadi sangat ramah untuk kepalanya yang besar. Foamnya itu empuk banget dan dilapisi bahan leather yang licin dan halus. Clampingnya pas, nggak terlalu menekan baik bagian telinga maupun bagian atas kepala, dan tidak membuat gatal juga. Terasa nyaman walaupun dipakai untuk waktu yang lama. Gue mencoba pakai ini kurang lebih 2 jam dan masih terasa enak aja untuk main game maupun dengerin musik. Nah, sesuai namanya, headset gaming ini merupakan headset stereo. Memberikan suara yang jelas dan jernih, untuk gaming memberikan feel yang enak seperti berada dalam game itu sendiri. Mungkin terdengar lebay, tapi ya ini memang menarik sekali karena headset ini tidak ada fitur surround sound, tapi memberikan kualitas suara yang mirip. Gue pun ngetes ini pada game Valorant dan gue bisa mendengar suara step dengan jelas baik kawan maupun lawan. Suara tembakan yang keluar dan ini membuat gue lebih berhati-hati di match dan meminimalisir kematian gue sendiri. Gue juga ngetes headset ini pada video Cranky Tech ID tentang tes headset 7.1 dengan menawarkan 3D audio dan hasilnya bisa. Jadi suara dari arah kiri, kanan, depan, belakang terdengar dengan jelas. Tapi untuk suara yang datang dari sudut 45 derajat dari titik gue berada itu agak samar-samar sih. Dan balik lagi, ini juga bukan headset dengan fitur surround sound, tapi menurut gue kualitas suaranya ini rada mirip lah ya, dan ini bagus banget sih. Untuk kebutuhan game aja udah oke, tentu saja untuk kebutuhan musik pun juga udah bagus. Bassnya terdengar sangat jelas dan udah enak banget untuk menikmati musik. Oke, suara yang kalian dengar sekarang adalah suara dari mic HS50 Pro Stereo. Gimana menurut kalian? Sekarang kita tes dulu ya.
kita ke atasin dan ke bawahin. Tes 1 2 3, 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 tes 1 2 3. Nah, oke, ini tanpa pop filter dan sekarang kita coba pakai pop filter. Nah, oke, sekarang udah pakai pop filter dan kita tes lagi. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, jadi seperti itu ya. Dan mic-nya ini cukup elastis, jadi lumayan oke lah untuk kualitas mikrofonnya. Untuk kualitas suaranya sendiri cukup untuk voice chat, tapi untuk bikin konten no, gua tidak menyarankan ini karena kurang bulat aja sih menurut gua. Nah, ini untuk fitur mute mic-nya. Jadi kalau gua matiin dan suaranya pun balik lagi. Nah, bagi pengguna kacamata nih, gimana? Apakah headset ini ramah atau enggak? Sekarang kita coba dulu ya. Oke, kita copot. Agak keras ternyata, tapi lumayan smooth. Dan kita pasang lagi. Oke, dan lagi aja sih. Dan itu dia ya, untuk pengguna kacamata udah oke lah menurut gua. Jadi itu dia tes untuk mikrofonnya dan tes untuk pengguna kacamata. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya. So itulah dia review mengenai Corsair HS50 Pro Stereo. Tuliskan pendapat kalian mengenai headset gaming ini langsung aja di kolom komentar. Menurut gue ini sangat worth it untuk dibeli. Dengan harga 800.000 kembali 1.000, ini cukup layak harganya mengingat apa yang akan kita dapat. Kualitas suara yang oke, build quality-nya juga bagus, kenyamanan saat kita menggunakan headset ini baik untuk gaming maupun di luar, dan itu dia tampilannya. Ini cocok dipakai untuk nongkrong, dipakai untuk streaming. Ini juga eye-catching banget ya menurut gue. Jadi banyak benefit yang kita dapat bahkan dengan harga 800.000. Headset ini mungkin bakal masuk list pembelian gue nantinya karena gue juga lagi nyari sebuah headset gaming yang nyaman dipakai untuk gaming, untuk streaming juga, dan tentu saja untuk pembuatan konten. So itulah dia untuk video kali ini ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari gue pribadi. Kalian bisa langsung koreksi di kolom komentar. Like jika kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian tidak suka, dan share video ini karena video ini sangat berguna bagi nusa, bangsa, dan alam semesta. Dukung terus channel TechBlast ID dengan cara mengklik subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi seputar video terbaru dari TechBlast ID. So, sekian dari gue Fakih dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.